Halo adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang KPK dan FPP. Ada banyak sekali metode untuk menentukan KPK dan FPP. Nanti saya akan mengajari dua cara untuk menentukan KPK dan FPP suatu bilangan. Nah, yang pertama kita menggunakan yang mungkin sering disebut dengan sengkedan. Nah, cara ini cukup efektif dan mudah untuk dipelajari tentunya. Baik, langsung aja. Di sini ada dua bilangan, 12 dan 48. Nah, 12 dan 48 ini kita akan membagi bilangan prima terkecil terlebih dahulu, yaitu 2. Nah, kenapa di sini ada lingkaran dan ada yang tidak dilingkari? Jika pembagi ini 2 dapat membagi dua bilangan yaitu 12 dan 48, maka kita langsung lingkari. Apabila tidak dapat membagi kedua bilangan, maka jangan dilingkari. Nah, langsung ketika 12 bagi 2 dapat 6, 48 bagi 2 dapat 24. Lalu kita bagi bilangan prima kedua, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Lalu kita bagi dengan 2 lagi. 3 dibagi 2, karena 3 dibagi 2 tidak bisa, maka langsung kita turunkan atau kita tulis, yaitu 3. Nah, 12 bagi 2 sama dengan 6. Karena 3 tadi tidak bisa dibagi dengan 2, maka 2 ini jangan dilingkari. Lalu antara 3 dan 6 ini bisa kita bagi 3 ataupun 2 duluan. Nah, kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, yang disebut dengan FPP itu semua bilangan prima yang ada di sebelah kiri yang dilingkari akan kita tulis, yaitu 2, 2, dan 3. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Itu yang disebut dengan FPP dari 12 dan 48. Nah, sekarang KPK. Apa sih yang disebut KPK? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita akan mencari kelipatan dari 12 dan 48. Kira-kira kelipatannya berapa ya mereka akan bertemu. Nah, KPK dari 12 dan 48, kita bisa mengalihkan semua bilangan yang di sebelah kiri, yaitu 2, 2, 2, 3, dan 2. 2-nya sebanyak 4, berarti 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 48. Oh ya, ini kita pembagiannya sampai dengan menyentuh angka 1 ya. Semuanya menyentuh angka 1. Lalu 21 dengan 28 caranya juga sama. Dapat FPP 7 dan KPK 84. Baik, di sebelah kanannya itu sama juga, 18 dan 36. Lalu yang kedua menggunakan akar bilangan. Ada 12, 15, 45. Berapakah KPK dan FPP-nya? Nah, kalau di sini yang disebut FPP itu kita ambil bilangan yang sama. Jadi pembagi atau faktor yang sama kita akan menulisnya. Sekarang kita lihat di situ kita bagi 2 sama dengan 6, 12 bagi 2 sama dengan 6, 6 bagi 2 sama dengan 3, 15 bagi 3 sama dengan 5, 45 bagi 3 sama dengan 15, 15 bagi 3 sama dengan 5. Pada prinsipnya tidak harus selalu kita mulai dari 2. Kalau bisa kita mulai dari 3 juga tidak masalah. Kalau 2 tidak bisa. Contohnya 15 ini kita bagi 2 tidak bisa, maka kita langsung lompat menjadi dibagi 3 bilangan prima kedua. Next atau berikutnya kita akan mencari FPP-nya berapa, KPK-nya berapa. Nah, untuk ketiga bilangan ini, untuk menentukan FPP kita cari bilangan yang sama. Oke, di 12, 15, dan 45 ada 2 atau tidak?
tidak semua ada 2, maka kita cari yang lain. 3 ada, yaitu 3-nya sebanyak 1, berarti faktornya adalah 3. Jadi kita ambil pangkat terkecil yang semuanya ada. Lalu kalau KPK kita ambil semua bilangan dengan pangkat terbesar. Nah, untuk 12 ini ada 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3-nya, karena semua 3 pangkat di sini paling besar 3 pangkat 2, kita tulis 3 pangkat 2. Lalu 5. Nah, ini tidak harus semua, syaratnya tidak harus semua ada bilangannya. Tapi semua bilangan kita masukkan dengan pangkat terbesar syaratnya. Karena 2 tadi tidak ada di 15 dan 45, ya tetap kita tulis pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 2. Kemudian 5 karena semua ada, oh enggak ada. Yang ada 15 dengan 45. Maka tetap kita tulis. Lalu tergantung dari pilihan gandanya, mau sampai sini atau kita selesaikan sampai menemukan jawaban akhirnya. 2 pangkat 2 4 dikali 9 dikali 5. Nah, seperti itu. 9 kali 4 36. 36 kali 5. Bisa tulis dulu 36 kali 5. Nah, 36 kali 5 sama dengan 180. Jadi mereka KPK-nya adalah 180. Nah, berikutnya sudah ada contoh juga cara mencari KPK dan FBB. Untuk KPK-nya ketemu 60, FBB-nya ketemu 4. Baik, kita lanjutkan. Pecahan campuran. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu caranya C dikali A, ini sudah dituliskan, ditambah B dibagi C. Nah, gitu caranya. Oke. Nah, berarti kita akan menuliskan 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 tambah 1 13. 13 per 4. Oke, ketemu jawabannya. Lanjut. Nah, merupakan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, caranya gimana ya? Caranya cukup gampang. Kita akan membagi pecahan ini dengan biasa saja, ya, dengan akar-akar seperti ini. 7/3, artinya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu berarti seperti ini kita nulisnya. 3 kali berapa mendekati 7? 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. 7 kurangi 6 sama dengan 1. Nah, kita nggak usah memberikan koma, karena kita akan mencari pecahan, menyusun pecahan biasanya. Menyusun pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Maka hasilnya 2, itu hasilnya ini. Kemudian 1 kita tuliskan di atas, dan 3 sebagai pembagi. Jadi jawabannya 21/3. Ini taruh di sini, ini taruh di sini, dan ini taruh di sini. Baik. Lalu cara yang kedua nih. Nah, ternyata ada cara yang kedua nih. Cara yang kedua, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, ini cara pertama, langkah pertama yaitu dikurangi 3. Ini pengurangan 3 terus ya, pengurangan 3 terus. Ini 3 yang pertama, ini 3 yang kedua. Maka sampai di sini ada 1. Jadi 2 1/3 pengurangannya tadi. 2 kali terus 1/3.
3. Satunya didapat dari hasil akhir atau sisanya. Kemudian 3 ini pembagi. Baik, berikutnya. Nah, ini ada soal, silahkan dikerjakan anak-anak ya. Oke, silahkan dikerjakan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Berikutnya, pecahan sebagai perbandingan. Pecahan sebagai perbanding itu gimana ya? Pecahan sebagai perbandingan di sini diilustrasikan ada apel dan jeruk. Ada 5 apel dan 8 jeruk. 5 apel, 8 jeruk. Berarti 5 dibagi 8, atau kita bisa membacanya 5 banding 8. 5 berbanding 8. Berikutnya, perbandingan ini kita juga bisa tulis dengan per. 5 per 8, A per J, apel per jeruk sama dengan 5 per 8. Perbandingan ini bisa kita kalikan menjadi berapapun rasionya, atau ya, berapapun rasionya, rasio itu perbandingannya. 5 misalkan ini kita kali 2, ini bisa juga kali 2, harus dikali 2, maka hasilnya 10 per 16. Nah, ini perbandingan anak-anak. Kalau perbandingan itu kita harus menjadikan bilangan terkecil, karena 10 per 16 masih bisa dibagi 2, maka ini yang disebut dengan perbandingan. Berikutnya, perbandingan uang Rosi dan uang Pinka adalah 9 banding 6. Selisih uang mereka 20.000. Berapakah uang masing-masing? Nah, kita akan menjawab ini. Perbandingan uang Pinka, Rosi dan Pinka, selisih uang mereka. Caranya cukup mudah. Jadi ada rumus begini. Kitanya per yang diketahui dikali yang diketahui. Artinya yang diketahui itu gimana? Ini adalah yang diketahui dalam bentuk perbandingan, kalau ini adalah real atau nyata, yang diketahui nyata. Nah, contohnya nih, karena di sini selisih, maka kita akan mengurangi. Ini kita tulis 20.000. Kemudian yang di bawah ini kita selisihkan 9 dengan 6, kita kurangkan. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Berapakah uang masing-masing? Uang masing-masing berarti kita akan mencari masing-masing. Ini 9 dulu. Nanti kita akan mencari uang Pinka, ini uang Rosi. Uang Rosi kita bisa sederhanakan, 3 dengan 9. Di sini dapat 3, ini dapat 1. 3 kali 20 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 60.000. Lalu uang Pinka. Nah, sini kita tulis uang Pinka sama dengan perbandingannya yang bawah masih sama 3 dikali 20.000. Lalu uang Rosi 6 perbandingannya, maka tulis 6. Dapat 2 kali 20.000 sama dengan 40.000. Berarti total uang mereka adalah 100.000. Oke, mudah bukan anak-anak? Lanjutkan. Baik, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini kita masih sama seperti pecahan, membuat pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Akan tetapi kita membuat bilangan terakhir jawaban ini menjadi 0. Ya, contohnya 1 bagi 4. Kalau ini 10 dibagi 4. 1 dibagi 4 itu kan tidak bisa. Oke, saya ulangi. 1 dibagi 4 itu kan nggak bisa. Maka kita akan menulis 0, dulu di sini, lalu di depan ini akan bertambah nolnya. Kalau 10 dibagi 4 sudah bisa, maka kita kalikan. Berapa kali 4? Hasilnya mendekati 10.
Ya, 2 kali 4 mendekati 10 yaitu 8, dikurangi di sini menjadi 2. Karena 2 masih belum 0, maka kita tambah lagi 0 menjadi 20. Dan berapa kali 4 hasilnya 20? Ya, jawabannya 5. Sini 20. Jawabannya adalah 0,25. Lanjut ya. Nah, ini contohnya untuk menjadikan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Baik, silakan ini dikerjakan untuk menjadikan pecahan desimal menjadi pecahan desimal. Ya, sebagai latihan ya. Nah, sekarang persen dan per mil. Mungkin kita akan sering menjumpai ketika kalian belanja di mall, kemudian mungkin di supermarket. Ada sale, great sale sebanyak 25%. Artinya apa sih 25%? 25% karena di sini persen itu maksimal 100. Kalau ibarat itu kita punya sebuah air minum. Air minum itu mau kemasannya berapapun tetap dia mula-mula adalah 100%. Kalau kita minum 50%, maka setengah dari air minum tersebut sudah berkurang. Nah, persen di sini merubah atau mengkonversi bentuk pecahan biasa menjadi persen. Caranya kita akan menjadikan penyebutnya menjadi 100. Pasti 100 dan harus 100. Contohnya 1/4 dan 8/10. 1/4 menjadi 100, maka harus dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya harus dikali 25. Nah, sekarang tinggal setelah menjadi 25, maka kita tuliskan menjadi 25%. Langsung saja. Lalu di sini ada 8/10. 10 menjadi 100 dikali 10. 8 dikali 10 jadi 80. 80 per 100 artinya 80%. Berikutnya ini dikerjakan ya anak-anak untuk latihan soal. Per mil hampir sama dengan persen, akan tetapi kalau per mil dia per 1000. Nah, yang dilihat adalah penyebutnya. Penyebutnya harus kamu jadikan ke per 1000. Contohnya nih, 5, 2/5 mau jadikan per mil, maka harus dijadikan 1000 ya. 5 jadi 1000, maka kita akan mengalihkan penyebutnya dengan berapa? 200. Maka ini 5 kali 200, 2 kali 200 jadinya 200 per 1000, 400 per 1000, maka hasilnya adalah 400 per mil. Baik, berikutnya, nah ini kerjakan, silahkan dikerjakan untuk latihan menjadikan pecahan biasa ke per mil. Ini pecahan biasa, kemudian ini persen, ini per mil atau per 1000. Baik, berikutnya pecahan biasanya jangan lupa ya. Nah, sudah selesai pelajaran hari ini untuk bilangan. Jangan lupa untuk belajar, kemudian persiapkan untuk ulangan ya. Sampai jumpa, selamat belajar.